Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas demand. Apa itu elastisitas demand? Kita sekarang membahasnya dulu tentang kata-kata elastis karena demand sudah kita diskusikan ya. Elastis itu adalah molor peka. Seberapa elastis berarti nanti seberapa peka. Elastisitas itu lentur. Elastis, lentur, peka. Sehingga yang disebut sebagai elastisitas demand itu adalah kepekaan perubahan jumlah demand atau jumlah permintaan akibat adanya perubahan harga atau perubahan pendapatan. Jadi, kalau misalkan sekelompok masyarakat, sekelompok orang itu akan membeli sebuah barang, kira-kira kalau harga barangnya itu berubah, seberapa peka dia berubah untuk mengganti, misalkan mengurangi permintaannya terhadap barang tersebut atau menambah permintaan barang tersebut karena terjadinya perubahan harga. Itulah yang kita sebut sebagai elastisitas demand akibat perubahan harga. Tapi juga ada elastisitas demand karena perubahan pendapatan. Jadi seseorang yang pendapatannya berubah, bisa saja pola demand-nya, pola permintaannya, pola pembeliannya, pola konsumsinya itu berubah. Seberapa peka dia mengubah pembeliannya, jumlah pembeliannya akibat perubahan pendapatannya, itu yang kita sebut sebagai elastisitas demand akibat perubahan pendapatan. Ukuran dari elastisitas demand itu kita sebut sebagai koefisien elastisitas demand, di mana elastisitas demand itu rumusnya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu kita bagi dengan persentase perubahan harga atau persentase perubahan pendapatan. Jadi kalau elastisitas demand akibat perubahan harga, maka kita menggunakan perubahan harga. Tapi kalau terhadap akibat perubahan pendapatan, kita menggunakan denominatornya adalah perubahan pendapatan. Sehingga kalau kita lihat dalam bentuk rumusnya, maka koefisien elastisitas demand akibat perubahan harga itu bisa kita rumuskan menjadi elastisitas demand. Ini adalah perubahan permintaan, dan ini adalah persentase perubahan permintaan, ini adalah persentase perubahan harga barang. Q1 ini adalah permintaan sesudah terjadi perubahan harga. Q ini adalah jumlah permintaan sebelum terjadinya perubahan harga. Jadi pada saat price yang ke 0 dan price yang ke 1, ini P dan P1. Gitu, itu adalah nilainya elastisitas demand terhadap akibat perubahan harga. Sedangkan untuk koefisien elastisitas demand akibat perubahan, maaf ini bukan harga ya, salah, perubahan pendapatan, maaf ini copy paste tapi keliru, nggak diganti. Jadi koefisien elastisitas demand akibat perubahan income, pendapatan, maka denominatornya ini adalah persentase terhadap perubahan income itu sendiri. Sehingga berdasarkan rumus koefisien elastisitas demand ini, maka bisa kita gambarkan secara teoritik jenis elastisitas demand. Ini adalah harganya, ini adalah kuantiti demand-nya. Nanti kalau ini income, ini adalah juga kuantiti demand-nya. Jadi kalau di sini terjadi perubahan harga, akan mempengaruhi jumlah permintaan.
Kita lihat satu persatu. D1 itu adalah koefisien elastisitas demand yang nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan di rumus tadi, koefisiennya sama dengan 0. Itu kita sebut sebagai inelastis sempurna. Artinya apa? Artinya bahwa perubahan harga sebesar apapun itu tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Permintaannya akan tetap 0. Ini bisa terjadi apabila kondisinya amat sangat pendek, kondisi darurat, atau kondisi amat sangat jangka pendek. Itu yang kita akan menyebabkan inelastis sempurna. Biasanya terjadi pada barang-barang yang diperlukan sangat mendasar, sangat darurat, kemudian atau orang-orang yang sangat minded terhadap satu produk. Jadi dia tidak tergantikan oleh produk yang lain. Jadi itu yang kita sebut sebagai inelastis sempurna atau barang-barang kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kemudian kalau D2 itu sebenarnya cara menggambarnya adalah di antara D1 dan D3. Kalau D3 ini menggambarnya harus membuat sudut 45 derajat. Ya, kalau ini kita potongkan dengan sumbu X dan Y, maka dia seharusnya membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan yang D ini harus di antara D1 dan D3, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi pokoknya di antara D1 dan D3. Itu adalah letak D2. Karena D2 ini nanti kalau kita masukkan rumus, elastisitas demand-nya, ED-nya itu kurang dari 1. Kita sebut sebagai inelastis. Sedangkan D3 itu adalah nanti kalau kita masukkan rumus sama dengan 1 persis, makanya gambarnya harusnya sama dengan 45 derajat. Itu nanti akan menghasilkan elastisitas demand-nya uniter, jadi sama dengan 1. Sedangkan D4 itu ada letaknya di antara D3 dan D5. Sehingga D4 itu ED-nya sama dengan lebih dari 1. Besarannya lebih dari 1. Kita sebut sebagai elastisitas demand-nya bersifat elastis. Sedangkan artinya apa? Artinya bahwa apabila terjadi perubahan jumlah perubahan harga 1% itu akan diikuti oleh perubahan jumlah permintaan lebih dari 1%. Tapi kalau yang D2 itu adalah perubahan harga 1%, itu akan diikuti oleh perubahan permintaan kurang dari 1%. Gitu. Itu yang di D2. Kalau yang D3, perubahan harga yang satu satuan itu akan diikuti oleh perubahan permintaan satu satuan juga, sehingga sama. Itu untuk jenis elastisitas. Sedangkan elastisitas sempurna ini hanya ada di dalam teori, secara teori bahwa apa tidak ada perubahan harga pun akan terjadi perubahan permintaan yang kita sebut sebagai elastisitas sempurna. Di dalam kenyataan hidup sehari-hari, fungsi demand ini yang secara teoretik tadi, yang sulit untuk tidak ditemukan itu adalah yang elastis sempurna dan elastis uniter. Tapi kalau yang inelastis sempurna, inelastis, dan elastis itu akan banyak kita temukan. Apa sebenarnya gunanya kita belajar tentang elastisitas? Kita bisa melihat apakah masyarakat atau konsumen itu peka terhadap perubahan harga atau tidak. Kalau masyarakat itu peka terhadap perubahan harga, maka itu akan membuat kita harus membuat strategi yang berbeda apabila masyarakat itu tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi kalau masyarakatnya peka, kita harus sangat hati-hati di dalam strategi harga.
Kita bisa menggunakan harga itu sebagai alat untuk memancing mereka membeli produk kita, misalkan dengan memberikan diskon sedikit saja, masyarakat akan membeli produk kita dengan lebih banyak. Atau kalau kita menaikkan harga, salah menentukan strategi harga dengan menaikkan harga sedikit saja, kita akan kehilangan banyak konsumen. Itu apabila konsumen itu elastis atau peka terhadap perubahan harga. Tetapi kalau konsumen kita tidak peka terhadap perubahan harga, maka kita tidak perlu ragu-ragu di dalam strategi harga, tetapi yang perlu kita tekankan adalah kita harus fokus pada strategi yang lain untuk melihat sebenarnya konsumen itu membeli produk kita sebenarnya bukan karena alasan harga, tapi karena alasan lain lah. Alasan lain itulah yang harus kita cari supaya konsumen tetap membeli produk kita. Itu tentang jenis-jenis elastisitas. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang mempengaruhi elastisitas demand? Yang pertama adalah, khususnya ini adalah perubahan demand akibat elastisitas demand akibat adanya perubahan harga ya. Yang pertama adalah adanya produk substitusi. Semakin banyak produk substitusi, itu akan membuat produk itu akan semakin elastis karena konsumen akan banyak pilihan. Sehingga apabila kita tidak hati-hati, maka konsumen akan memilih produk lain yang mempunyai fungsi yang sama karena sebagai produk substitusi yang kita miliki. Jangka waktu analisis, semakin panjang cara kita melakukan analisis itu akan menyebabkan elastisitas demand akan semakin elastis. Semakin pendek akan semakin inelastis. Bahkan kalau kita melakukan analisis jangka waktunya amat sangat pendek, maka bisa saja elastisitas demandnya akan bersifat inelastis. Masa pakai produk, semakin tinggi atau semakin panjang masa pakai produk, misalkan barang-barang yang bersifat investasi, maka produk tersebut sifatnya akan lebih elastis dibandingkan produk-produk yang masa pakainya pendek atau produk-produk konsumsi. Yang keempat, derajat kepentingan konsumen terhadap produk. Kalau konsumen merasa sangat penting, menganggap penting produk tersebut, maka dia akan semakin inelastis. Semakin tidak merasa penting, maka semakin elastis. Contoh misalkan produk-produk kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokoknya itu merupakan hal yang sangat penting, pokok, maka dia akan sangat inelastis. Derajat kejenuhan pasar dari produk. Maksudnya adalah apakah produk tersebut adalah produk yang new arrival atau produk yang sudah cukup lama di pasar sehingga menjadi jenuh. Kalau produk-produk yang sudah jenuh di pasar, sudah banyak konsumen itu sudah mengenal produk tersebut terlalu lama, dia akan semakin elastis. Kalau produknya itu baru, merupakan inovasi baru, maka itu akan menyebabkan produknya sifatnya inelastis. Yang terakhir, persentase pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk produk tersebut. Misalkan ada produk HP misalkan. HP harganya katakanlah 5 juta. Bagi seseorang yang pendapatannya 5 juta, HP 5 juta itu akan menghabiskan 100% gajinya yang 1 bulan hanya untuk membeli HP. Tapi bagi orang yang pendapatannya katakanlah 100 juta, maka 5 juta itu tidak mengganggu stabilitas pengeluarannya. Jadi semakin seseorang itu merasa bahwa stabilitas pendapatannya terganggu akibat dibelanjakan produk tersebut, maka dia akan semakin elastis. Tapi semakin dia tidak terganggu pendapatannya, maka demand-nya akan semakin bersifat inelastis. Artinya apa? Biasanya orang-orang yang kaya raya karena pendapatannya banyak sehingga pengeluarannya dia membeli semuanya itu merasa tidak perlu untuk menawar lagi, tidak perlu untuk memilih-milih lagi, ya sudah dibeli saja. Akhirnya menjadi inelastis. Beda dengan saya yang pendapatannya
terbatas, sehingga saya harus memikirkan tuh mana ya yang lebih murah, mana, sehingga saya akan memilih semuanya dan akhirnya sifatnya menjadi lebih elastis. Itu yang bisa kita bicarakan tentang elastisitas demand. Ingat bahwa tujuan kita belajar tentang elastisitas demand itu kita belajar tentang perilaku konsumen. Apakah dia peka terhadap perubahan harga atau tidak, sehingga kita bisa sebagai produsen bisa menjelaskannya atau bisa membuat strategi yang khusus supaya konsumen kita tetap memilih produk kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.